dan perlu saya sampaikan bahwa rekan-rekan dari PS ini menganggap acaranya kok hanya begitu saja, kok tidak banyak orang. Memang betul, karena ini adalah tonggak yang menentukan untuk langkah-langkah selanjutnya daripada perjuangan tim ini untuk mensukseskan bakal calon ini akan menjadi calon bupati. Karena dia tonggak, kita hanya mau meletakkan dasarnya yang baik supaya kita melangkah ke depan itu sudah tidak ada masalah. Karena habis ini nanti ada rencananya itu adalah langsung dengan deklarasi. Dan deklarasinya kita rencanakan itu bukan di kota ini, tetapi mulai dari kampung Bapak Sefas sebagai bakal calon bupati ini, yaitu di Bolobaru, di muka rumah adat. Kapan waktunya nanti akan disampaikan. Kemudian apa yang kita lakukan ini, saya sudah katakan tadi, itu adalah tonggak dasar. Dengan penandatangan nanti ini akan menunjukkan bahwa ada kesepakatan bersama dan keseriusan mereka berdua untuk bergandeng, dan ini mau memajukan Kabupaten Ende ke depan. Sehingga dalam kegiatan ini kita harapkan itu bahwa apa yang kita sudah resmikan pada siang hari ini tetap langgeng adanya, karena di dalam perjanjian ini mungkin ada sanksi-sanksi bagi kedua belah pihak, sehingga untuk sebagai alat pengikat di antara mereka berdua. Untuk itu kita harapkan bahwa yang kita lakukan ini menurut kami di dalam percakapan kami sehari-hari itu bahwa itu adalah baik, karena tidak bisa kita langsung tiba-tiba muncul deklarasi, tetapi dasarnya apa orang akan bertanya. Nah, dasarnya ini adalah kesepakatan di antara mereka berdua, tidak saling mengingkari, karena mereka sudah tanda tangan. Kalau mereka mengingkari di dalam perjalanan dalam proses ini, ya risiko tanggung masing-masing, karena sudah dimuat di dalam pasal-pasal itu. Jadi ini adalah gambarannya, sehingga mungkin rekan-rekan bertahan ini, hanya itu saja, berapa orang saja kita tahu. Jadi Antara Pati Servasius pihak pertama dengan Abraham Badu pihak kedua. Pada hari ini Selasa tanggal 7 bulan Mei tahun 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Pati Servasius, NIK 53710308096003, tempat tanggal lahir Ende 8 September 1960, jenis kelamin laki-laki, golongan darah A, alamat Jalan Melati, Blok 3 nomor 3, RT 004, RW 002, Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak, agama Katolik, staf perkawinan kawin, pekerjaan guru, pelanggaran WNI. Selanjutnya disebut pihak pertama. Dan saya, nama Abraham Badu, NIK 5308 201 002 62
0001. Tempat tanggal lahir Golokota ND 10 Februari 1962. Jenis kelamin laki-laki, bulu mendarah O. Alamat Jalan Gatot Subroto, RT 020 RW 010, Kelurahan Mautpaga, Kecamatan Ende Timur. Agama Katolik, status perkawinan kawin, pekerjaan pegawai negeri sipil, kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut pihak kedua membuat nota kesepakatan dengan pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 1 pertama, dan pihak kedua bersepakat untuk mengikuti pemilu kada sebagai calon bupati dan calon wakil bupati ND pada tanggal 20 November 2024. Pasal 2, pihak pertama dan pihak kedua akan mengikuti pemilu kada Kabupaten ND tertanggal 27 November 2024 melalui jalur independen. Pasal 3, kedua belah pihak secara bersama-sama mengumpulkan foto EKTP dan meminta tanda tangan surat pernyataan dukungan dan surat pernyataan identitas pendukung sebagai pemenuhan persyaratan utama administrasi pemilu kada jalur independen. Pasal 4, para pihak tidak akan mengingkari nota sepakat ini, yaitu mengundurkan diri dan pencalonan dirinya baik sebagai calon bupati maupun sebagai calon wakil bupati dengan alasan apapun. Pasal 5, bagi pihak yang mengundurkan diri dari pencalon bupati atau wakil bupati akan membayar kerugian imaterial sebesar 5 miliar rupiah kepada pihak yang dirugikan. Pasal 6 A, segala perselisihan yang terjadi antara para pihak akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat. D, apabila perselisihan para pihak tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, maka perselisihan tersebut diselesaikan secara hukum. Pasal 7, hal-hal yang belum dimuat dalam nota sepakat ini akan dimusyawarahkan dan dimuat dalam nota sepakat ini atas persetujuan para pihak. Demikian nota sepakat ini dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. ND 7 Mei 2024. Pihak pertama Pati Spasius, calon bupati. Pihak kedua Abraham Badu, calon wakil bupati. Terima kasih. Mencoba untuk berdiskusi tentang paket Mas Abraham. Dalam diskusi kami menemukan sebuah kecerdasan bahwa
paket ini bukan paket identitas. Ini saya garis bawahi, bukan paket identitas. Kami diskusi bahwa yang dapat membantu membangun Kabupaten ND adalah figur seorang akademisi dan figur seorang mantan bupati. Ini dasar pemikiran kami. Lainnya kami coba diskusi apa yang kita buat ke depan paket Mas Abraham ini. Saya katakan bahwa rencana kerja sistem kami adalah penataan. Penataan di berbagai bidang kehidupan, bagi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kalau kita jujur bahwa untuk di Kabupaten ND boleh katakan baik, di paket Mas Abraham ini ingin membangun lebih baik. Ya, bukan lebih baik, kami ingin membangun lebih baik, tingkat atas baik. Apa yang kami mau lakukan ini? Saya mau katakan bahwa mari kita membangun dari 3 aspek ini. Hal-hal yang kurang, mari kita isi. Yang rusak kita perbaiki. Yang bengkok kita luruskan. Yang belum kita buat supaya ada. Ini rencana kerja kami ke depan. Tidak melambung tinggi, karena kami sadar bahwa apa visi misi yang akan berikan kita sesuaikan dengan APBD kita. Kami Mario Servas Abraham. Tadi malam kami berdiskusi, Pak Abraham minta supaya Mas Bram. Saya mengatakan kurang vulgar. Saya maunya paketnya adalah Mas Abraham, Bapak dari segala bangsa. Bapak dari segala bangsa. Paket emas ini singkatan dari ND Makmur Adil Sejahtera. Dalam perjalanan politik dari 2014 sampai dengan 2020, saya menilai ND belum makmur, ND belum adil, dan ND belum sejahtera, apalagi menuju Indonesia Emas 2045, yaitu 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada tahun itu kita menjadi negara maju yang disebut dengan developed country. Oleh karena itu saya merasa perlu dalam sisa usia saya dan tenaga saya untuk mencari seorang birokrat murni yang akan menata administrasi negara dan ilmu pemerintahan, sementara saya dari akademisi dan seorang entrepreneur akan bekerja sama dengan wakil kepala dinas dan seluruh masyarakat yang 2011 itu. Dan setelah kami evaluasi, yang punya tenaga adalah 100.000 orang. Yang membangun bersama pemerintahan Mas Abraham adalah 100.000 orang produktif untuk membangun Kabupaten ND, mengejar ketertinggalan kita dari kabupaten-kabupaten lain, khususnya kabupaten-kabupaten Mekar Baru. Sebuah revolusi 1958, kita dari Sunda kecil menjadi Bali, menjadi Nusa Tenggara Timur, menjadi Nusa Tenggara Barat, sampai tahun ini ND dari tahun 58 di bawah pimpinan Bupati kita Bapak Winokan, sekarang ini oleh Bapak Jafar Erik sudah selesai di 7 April kemarin. Sekarang adalah saatnya putra-putra terbaik ND bertarung dengan visi misinya untuk meraih harapan emas itu, ND Makmur Adil Sejahtera. Dari misi adalah ND Makmur Adil Sejahtera. Melalui implementasinya apa? Setelah kami melakukan kunjungan ke desa-desa belusukan
ternyata rakyat berteriak dalam masa pemerintahan sebelumnya, janji-janji politiknya belum terpenuhi, khususnya infrastruktur jalan. Oleh karena itu, infrastruktur jalan paket Mas Abraham menjadi P1, prioritas 1, setara dengan P2, setara dengan P3, setara dengan P12. Ada 12 misi yang kami singkatkan, yaitu kami melalui satu pendidikan, Ende dijadikan kembali kota pelajar, yaitu melalui satu investasi kurikulum Cambridge dan nasional untuk menuju Ende sebagai kota contoh, sebagai smart city, kota cerdas, untuk memberi contoh kepada Nusa Tenggara Timur sebagai wakil Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional bahkan di tingkat dunia. Jadi di bidang pendidikan nanti akan dibangun yang disebut dengan ruangan-ruangan olimpiade pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Untuk di tingkat stunting, karena memang itu stunting itu kurang gizi. Program Bapak Presiden kita yang sebentar lagi akan dilantik dengan Prabowo Gibran, yaitu revolusi putih, white revolution, bagi susu, bagi telur kepada anak-anak kita yang sekolah, juga dengan alias makan siang gratis. Kita masuk kepada program yang disebut dengan trafficking, perdagangan manusia. Terjadi karena apa? Tidak ada pelatihan yang benar dalam Naketrans tentang bagaimana seorang pembantu cara menyetrika baju, mencuci piring, sehingga terjadilah kekerasan pada kita punya TKW, TKI yang berdampak kepada kematian dan jasadnya dibawa ke Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi yang produksi ketenaga kerjaan sangat tinggi. Kita masuk juga kepada tingkat pendapatan per kapita. Saya mau mengatakan, meskipun ini saya bahas sedikit, bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Kalau Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, melakukan hilirisasi di bauxit, ya, nikel, tapi kita cukup hilirisasi tentang keripik pisang, mau melakukan suatu revolusi penanaman industri pertanian, yaitu khususnya kita membuat onderneming pisang, ubi nebosi, onderneming ubi nebosi, atau di daerah-daerah lain yang ubinya enak-enak disebut dengan onderneming singkong. Nah, kalau ini jalankan, maka hilirisasi tingkat daerah adalah meningkatkan pendapatan per kapita. Lalu Mas Abraham memiliki hubungan kerja dengan United States. Contoh di Tangerang, mereka memproduksi jeans, tulisnya Made in USA, produksi Tangerang. Produksinya di mana? Produksinya di Bandung. Di Kupang sudah ada jeans Bandung, tapi ini kita mau melakukan suatu revolusi di bidang industri jeans, Made in United States of America, tapi produksinya di Ende. Tenaga kerja tinggi, standar pembayaran bagus, meningkatkan pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita bisa per kabupaten, bisa per provinsi, dan bisa untuk